mungkin ya. Nah di sini Mbak Pita atau Mbak Poti. Nah di sini Mbak ada teman-teman nih, Mbak bawa teman-teman. Nah sebelah kanan Mbak ini ada. Halo, aku Mbak Dindi. Salam kenal semuanya. Oke, jadi siapa namanya tadi? Mbak Nini. Oke, yang sebelah kiri Mbak ini juga teman Mbak nih. Ada Mbak siapa? Halo, aku Mbak Dindi. Oke. Oke, siapa namanya Dek? Mbak Suci. Oke, jadi kira-kira adik-adik sekalian ini ada yang tahu nggak kita mau ngapain hari ini? Enggak. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, kayak tadi yang bersihin sama Umi. Ya, bener banget. Kan kayak tadi yang bersihin sama Uminya, hari ini kita nggak ngaji, nggak baca Quran dulu, tapi kita belajar tentang kebersihan. Karena teman-teman tahu kan kebersihan itu sebagian dari iman. Oke, pintar semuanya. Nah, sebelum mulai kita mau bagi-bagi jajan dulu nih. Ada yang mau nggak? Ada yang mau ya? Tepuk satu, tepuk satu, satu. Ya. Adik-adik, jadi kalau misalnya nih kita udah nyiapin satu hadiah spesial untuk orang yang aktif bertanya, aktif menjawab, kayak gitu. Jadi aktif dan fokus dalam kelas kita ini ya. Oke. Jadi adik-adik masih semangat atau enggak? Oke. Baik, selanjutnya kita masuk ke Boleh tahu nggak kira-kira hari ini kita mau belajar tentang apa? Buku. Jadi adik-adik, buku itu apa sih? Hewan. Ya kalau aku mau jawab boleh angkat tangan. Wah, benar. Aku dengan aku itu 1, 2, 3, 4, aku pilih nanti bisa dihitung kalau yang paling aktif sampai habis bakal dikasih juga. Aku mau hitung ya. Jadi pertanyaannya itu ada yang tahu nggak itu apa? 1, 2, 3. Kalau aku tunjuk siapa yang jawab, kita jawab ya. Nah, pokoknya karena semua nggak bisa jawab, kita skip aja. Langsung ke selanjutnya. Ayo, siapa lagi yang mau maju ke depan? Saya mau baca puisi. Wah, semangat sekali Diva hari ini. Ayo maju Diva. Baik, Bu Guru. Oke, kita lanjut ya. Di sini lihat nih di gambar apa coba? Awas ya, ada kunci coba bisa di next apa? Oke, siapa di sini yang orang kutuan? Tahu dong kan? Siapa? Maksudnya kalau Beneran? Beneran? Iya, gak apa-apa, gak apa-apa. nggak dikasih jajan yang ini nggak dikasih jajan. Diva. Gak maksudnya gak apa-apa. Apa nanti kalau di sini kalau di sini masih ada yang kutuan atau takut mau kutuan, keren banget kalian ada di tadi karena kita mau lanjut. Kita mau belajar tentang gimana caranya biar kita nggak kena kutu. Kalau kita udah kena kutu harus diapain? Hari ini kita belajar tentang itu. Oke, jadi adik-adik mohon perhatiannya lagi. Oke, masih semangat atau enggak? Wah, keren banget. Nah, di sini nih ada tanda kalau kita lagi next, Kak. Oke, kepalanya terasa gatal. Aduh, gatal. Biasanya kalau orang udah kena kutu, dia pasti bakal ngerasain gatal di kepalanya. Kita lanjut, Kak. Gatal. Nah, ada tanda-tandanya lagi deh. Ini perasaan ada benda yang bergerak. Jadi kok ngerasa ya di rambutnya itu ada yang gerak-gerak gitu. Terus kalau misalnya ada kutunya itu ditemuin kutu di dalam rambutnya itu. Misalnya nih, si anak ini merasa kok ada yang gerak-gerak. Terus minta ke orang tuanya, Bu, tolong si Bu ini dilihatin ada apanya. Nah, terus ibunya mesti nemuin kutu kayak gitu. Nah, terus ditemukan kalau kutu di batang rambut
bentuknya. Jadi nanti setelah saat ini adik-adik bisa lihat bentuk telur kutu tuh kayak mana sih gitu. Nah terus kalau ada kutu di rambut, selain Kurang batu itu nggak sih, adik-adik bisa ngerasa nyeri. Ini dari sakit pintu. gitu rambutnya. Bisa pakai Di kepala panorama itu nggak sih? ngerasa nyeri dan sakit. Iya. Biar Nah, adik-adik masih semangat nggak? Gimana sih pakai Udah ada yang pernah lihat belum? Kalau temen-temen bagus gini nggak sih? kalau kalian Pakai miring atas berdiri ya? Enggak, kalau berdiri jadinya lebar. Coba sih, kamu coba. anak-anaknya yang nanti kalau netes, rumah tangga udah ini dia punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi. Jadi nanti isi kepala kalian semua. Ini ada Gini, coba gini. Gini aja. Takut yang kecil kayak gitu, bentuknya kayak gini adik-adik nih. Kayak hewan apa ya? Kayak serangga gitu dia. Oke, next ya. Mari semangat kan? Masih ya pasti ya. Oke. Kenapa sih? Kenapa ya kita ini bisa kutuan gitu? Apa ya? Kenapa alasannya? Kita jaga. Nah yang pertama itu biasanya karena kita tuh jarang ngebersihin rambut, jangan keramas tuh cuma sebulan sekali, jadi rambutnya tuh lepek, tombean tuh. Siapa di sini yang jarang keramas coba? Pasti rajin semua keramasnya pasti ya, atau sih jarang keramas. Oke selanjutnya, kalau ya itu bermain tinggal sama mengingat sama teman-teman kita yang lagi mengingat kuku. Nah biasanya kuku itu dia bisa menyebar lewat kontak atau rambut. Jadi misalnya kalian tidur nih sama teman kalian, nah teman kalian ternyata lagi terinfeksi sama kutu, nanti kutunya bisa pindah ke rambut kalian. Nah bisa lewat telurnya nih, misalnya telurnya nempel tuh di bantal, terus kalian tidur di bantal itu, pindah di rambut kalian telurnya, nanti malah menetap di rambut kalian. Tapi ini bukan berarti tandanya kalau teman kalian kutuan, kalian malah harus menjauhi mereka ya, bukan kayak gitu ya tandanya ya. Selanjutnya itu menyentuh kalau kalian punya kutu ini sama kayak tadi. Kalau misalnya kalian nyentuh kepala teman kalian punya kutu, nanti kutunya bakal pindah ke tangan kalian misalnya di telurnya. Terus kalian begal-begal kepala nih, pindah dia lagi di rambut kalian. Terus lagi sama berbagi barang pribadi. Siapa di sini yang masih sisirannya itu bareng-bareng? Sering pakai sisir bareng-bareng? Ada nggak? Misalnya nih, aku punya sisir. Tiba-tiba Mbak Suci bilang, ini pinjam sisirnya dong. Secara langsung itu kita pakai sisir yang sama. Terus misalnya Mbak Didi punya kuku, terus tadi Mbak Suci nggak punya kuku karena Mbak Didi punya kuku, ternyata kita nggak tahu telur kuku kan kecil. Nyelip tuh telur yang dari kepalanya Mbak Didi ada di sisir yang Mbak Didi pakai, terus dipakai Mbak Suci. Mbak Suci yang awalnya nggak punya kuku karena telurnya netes dia di rambutnya Mbak Suci, terus dia punya anak lagi, jadilah beternak kuku di kepala Mbak Suci. Sudah dijualin besok ya, kamu yang jualan ya. Terus kalau dibiarin kukunya bakal jadi kayak mana ya? Misalnya kan. Oke, nah jadi kalau misalnya benar-benar udah parah banget nih kukunya, udah sampai banyak banget sampai ke satu kepala nih, kutu-kutu semua. Nanti yang bakal terjadi itu kayak pas sering garuk kepala kan. Nah kalau misalnya kalian terus sering garuk kepala, bisa jadi luka nggak kepalanya? Bisa, nanti bisa berdarah. Nah kalau misalnya berdarah, nanti ada kuman, bakteri itu masuk ke dalam lukanya, nanti bisa timbulin namanya infeksi. Nah kalau misalnya udah saat ini itu udah bahaya banget, makanya kutu-kutu itu dibasmi. Oke, next Pak. Oke, masih fokus ya. Coba tepuk satu. Oke, keren semuanya. Nah, terus gimana tadi? Kalau misalnya kutunya nggak mau hilang nih, kutunya nyasar terus di sini. Terus gimana ya? Nah, yang kita itu pasti harus dibasmi tuh, kutunya harus dimatiin. Yang pertama kita harus potong rambut. Nih khususnya nih kalau buat yang cewek-cewek yang belum bisa sisiran sendiri, belum bisa keramas sendiri, belum bisa ikat rambutnya sendiri, jangan dibiarin tuh rambutnya panjang. Kenapa? Kutu tuh suka panjang. Karena kalau rambutnya panjang, dia kan kutunya gampang. Kalau misalnya nih udah punya ilmu, boleh tuh diseliti. Selain
selain nanti diobati diseritin juga. Udah pada tahu kan ya serit itu kayak mana kan? Nggak tahu. Jadi serit itu kalian tahu sisir itu kan renggang. Nah kalau serit kutu itu yang dia tuh renggangnya dikit banget. Nanti kalau disisir dia kutunya bakal nyelip di antaranya. Terus nanti kalian nih diginiin kayak seret, nanti dia jatuh ke bawah. Itu kutunya dimatiin. Paham nggak di sini? Terus yang tadi itu kita disiram keramas pakai obat kutu. Tahu nggak obat kutu apa? Nggak tahu ya. Teman-teman mungkin di sini kan juga. Mungkin pakai pedikop. Nah itu pedikop itu salah satu sampo yang bisa buat matiin kutu gitu. Tapi nggak boleh dipakai sering-sering. Terus yang keempat itu kayak tadi jaga rambutnya tetap bersih, jangan cuma keramas 1 bulan sekali kan mau jadi ringgas enggak kan? Di rambutnya kayak gitu nanti kan jadi sarang kutu. Terus yang tadi kita gunain sampo yang bisa buat bersih. Tepuk 1. Oke, semuanya masih fokus ya. Lanjut. Terus tadi kalau misalnya kan teman-teman di sini baru pada kutuan. Terus kalau misalnya ternyata di sekolah ada nih teman yang kutuan. Terus gimana dong? Nah, itu kita bakal belajar mencegahnya. Yang pertama, tadi jaga kebersihan rambutnya. Minimal keramas itu 2 hari sekali. Teman-teman ada yang tahu nggak kenapa keramas itu harus sering tapi nggak boleh sering-sering banget? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau misalnya keseringan keramas, nanti nih di kepala kita kan ada kulitnya nih, habis rambut ada kulitnya. Kalau dipakai sampo terus-terusan nanti kering. Kalau kering nanti bisa bahaya juga. Terus yang kedua, kita jangan kontak yang berlebihan gitu sama yang punya kutu. Misalnya Mbak Suci punya kutu, kita boleh main sama Mbak Suci, tapi jangan sampai tidur bareng, pakai handuknya dia, pakai handuk yang sama, pakai tisu yang sama, kayak itu nggak boleh. Karena kutu itu nggak bisa lompat, tapi kutu itu dipindah. Terus yang ketiga, ya tadi jangan bagi barang-barang. Saya punya baju, punya anduk, terus saling pinjam-pinjaman gitu. Jangan gitu. Oke? Nah, mungkin hari ini cukup sekian. Teman-teman ada yang mau tanya nggak kira-kira? Oke. Udah paham semua berarti ya? Oke, kita mulai ya. Yang ini beneran. Pagi ini si semut setelah bertemu dengan 4 temennya, dia mau berangkat ke sekolah nih, ke sekolah semut. Akhirnya di situ karena belum masuk kelas, dia mau main futsal. Akhirnya dia berkumpul berenam.
Sesuai ngomongnya. Di sini enggak? Yang nggak punya kelompok adalah bagi cepat. Kelompok 1. Oke, fokus semuanya. Siapa yang nggak punya kelompok? Di sini. Cepat, kamu masuk ke sini. Kamu yang kecil masuk yang kuning, yang kuning. Ini itu. Itu udah benar ya. Belakang kita nih benar. Oke, boleh duduk semuanya. Yang nggak punya kelompok. Yang nggak punya kelompok. Ya deh, kelompok 1. Oke, diam dulu. Diam dulu. Ya. Oke, nggak bakal hilang jajannya. Ya, pindah lagi. Oke, di sini itu kelompok. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 1, kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini berberapa ini? Ini kelompok 4. Ini gabung gabung. Ini kecil ya. Apa? Ini gabung. Ini tadi berberapa? 7. Itu lo bisa lebih minggir lo. Yang kuning kamu sini. Oke, aku ulangi ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Duduk meningkat sesuai kelompoknya. Duduk meningkat sesuai kelompoknya. 1, 2, 3. Oh, jaya Pak. Oke, ini gaya kedua. Satu, dua setengah, tiga. Ini ya, ini. Oke, betul. Sekarang gaya ketiga. Oke, berhenti. Siap. 1, 2, 3. Selanjutnya ya. Bukan nih. Maafin ya. Satu, dua, dua apa? Boleh. Kalau hitungan ketiga nggak jawab, kita anggap gagal. 1. Betul. Oke, permainannya udah selesai. Yang bisa kali ini kelompok 2. Abis ini masih ada satu kuis lagi. Ini kuisnya sendiri-sendiri. Kita yang menang bakal dapat hadiah stick ya. Jadi setelah ini kita ada kuis tentang yang materi mbak ini kita ada tentang tadi nanti kalau yang bisa jawab angkat tangan kayak gini ya. Mbak kasih pertanyaan tentang materi tadi. Nanti kalau bisa jawab angkat tangan. Gak usah takut salah karena di sini sama-sama lagi belajar. Pertanyaan pertama adalah gimana cara ngilangin kutu? Oke, dia boleh. Setelah itu tiga jawaban. Lagi. Dikasih obat. Oke, bagus. Dia dapat 1 poin. Oke, 1 poin. Dapat 1 poin. Jangan lupa kalah semuanya. Oke, lagi ya. Tabung 1. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Mbak, mohon ya dilihat apakah siapa yang duluan ya. Oh, nanti Mbak hitung 1, 2, 3 baru tunjuk tangan ya, biar kelihatan ya. Oke. Soal yang kedua adalah
sini. Tanda-tanda rambut. Iya, Kata terus. 2 deh, 3 gitu ya. Tandanya. Laki. Boleh lah, boleh. Satu lagi deh. Ada apa? Oke. Oke, satu-satu nanti kita kasih satu pertanyaan lagi. Satu orang yang benar lagi. Oke nih, betul aja deh, betul 2 orang. Jadi yang boleh jawab cuma sih yang udah jawab tadi ya. Cuma dia sama Rizky. Jadi pertanyaan battle antara Rizky dan dia adalah gimana sih kalau Putu itu dibiarin aja bakal kayak mana? Dia Belum dihitung. belum gitu ya. Satu. Siap-siap. 1, 2,